Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Nur Ayani Awalia, kelas PAI 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan Islam. Apa itu manajemen? Manajemen merupakan proses seseorang untuk mengatur sesuatu yang mana dikerjakan secara individual ataupun per kelompok. Manajemen itu sendiri juga banyak dibutuhkan dalam pekerjaan. Manajemen juga dapat dikaitkan dengan kehidupan berbisnis. Nah, tapi tidak hanya itu, manajemen juga bisa diterapkan dalam beberapa bidang serta memberikan manfaat yang lebih untuk kehidupan manusia. Nah, apa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan Islam? Manajemen pendidikan Islam yaitu manajemen personalia pendidikan Islam, manajemen kesiswaan dalam pendidikan Islam, manajemen keuangan pendidikan Islam, manajemen sarana dan prasarana kepemimpinan pendidikan Islam, serta manajemen mutu pendidikan Islam dan manajemen madrasah Islam. Nah, selain definisi manajemen secara umum seperti tersebut di atas, ia juga memiliki definisi khusus yang ditinjau dari beberapa segi, yaitu satu segi sifat kerja. Nah, di antaranya manajemen administratif dan manajemen operatif serta manajemen administratif. Yang kedua ada segi luasnya. Antaranya ada makro manajemen, yaitu manajemen pada umumnya terdapat dalam bidang kenegaraan, pendidikan, dan perusahaan. Ada juga mikromanajemen, yaitu muhaimin dalam bidang atau lingkungan yang lebih khusus daripada makro manajemen seperti manajemen kantor, personalan, pergudangan, dan alat. Nah, ada juga yang ketiga, segi pandangannya. Nah, di sini juga ada fungsi-fungsi manajemen. Apa saja sih fungsi-fungsi manajemen itu? Yang pertama, ada yang dinamakan planning, yaitu perencanaan. Merupakan salah satu hal terpenting yang perlu dibuat untuk setiap usaha dalam rangka pencapaian satu tujuan. Karena seringkali pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan tanpa adanya perencanaan. Yang kedua ada juga yang dimaksud organizing, yaitu perorganisasian. Istilah organisasi mempunyai diri pengertian utama, yaitu yang pertama, organisasi diartikan sebagai suatu lembaga atau suatu kelompok fungsional. Misalkan sebuah perusahaan, sebuah sekolah, sebuah kumpulan, dan badan-badan pemerintahan. Yang kedua, menunjuk pada proses perorganisasian, yaitu bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan di antara para anggota sehingga tujuan organisasi itu dapat tercapai secara efektif. Nah, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perorganisasian adalah pengaturan setelah ada rencana. Dalam pendapat lain, perorganisasian adalah proses penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang pada kegiatan-kegiatan ini. Yang ketiga ada actuating, yaitu pergerakan. Pergerakan pada dasarnya merupakan fungsi manajemen yang kompleks dan ruang lingkupnya cukup luas serta berhubungan erat dengan sumber daya manusia. Yang keempat ada yang dimaksud dengan controlling, yaitu pengawasan. Menurut Mudrik, pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Proses dasarnya terdiri dari 3 tahap. Yang ke-1, menetapkan standar pelaksanaan. Yang kedua, mengukur pelaksana pekerjaan dibandingkan dengan standar. Dan yang ketiga, menentukan kesenjangan deviasi antara pelaksanaan standar dan rencana. Itu materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dimengerti oleh kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.